Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah Metodologi Studi Islam. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan ilmu, fikih, filsafat, dan tasawuf. Kita bahas satu persatu. Ilmu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fikih adalah sumber hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Maka orang-orang yang mempelajari filsafat adalah orang-orang yang mengkaji tentang ilmu mengenai benar dan salah, namun dia tidak hanya berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, tetapi lebih bersifat umum. Ada yang disebut sebagai filsafat umum, filsafat ilmu maksudnya ya, ada yang disebut filsafat Islam, ada yang disebut filsafat pendidikan, maupun filsafat India dan filsafat negara-negara lainnya. Sedangkan ketika kita mengkaji tentang tasawuf adalah suatu usaha yang ditempuh untuk mensucikan diri. Jadi di dalam pribadi kita ada dua sifat, yaitu sifat mahmudah dan mazmumah. Mazmumah ini adalah ketika kita memiliki sifat-sifat tercela, apakah itu orang yang suka marah, lalu kikir, serakah, cinta dunia, dan lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita mampu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mencegah kita dari perbuatan mazmumah tersebut, kita pun akan mampu menerapkan tasawuf. Jadi yang paling utama itu sebenarnya kita mengetahui ilmu fikih, karena itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita melalui belajar filsafat agar kita mampu berpikir kritis tentang hal-hal yang bukan hanya dikaji dari sudut pandang Islam, tetapi lebih ke universal, yaitu ketika kita memahami pendapat dari berbagai macam tokoh pemikiran itu berasal dari Barat, berasal dari Islam, dan yang lainnya. Sehingga kita di sini juga harus dapat memilih apakah filsafat tersebut sudah berdasarkan fikih atau tidak, karena ketika ternyata kita salah tafsir atau salah dalam menggunakan kajian ilmu filsafat, bisa jadi kita pun akan menjadi sosok yang ternyata telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Nah, di dalam tasawuf ini kita berusaha untuk sebenarnya menenangkan pikiran, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, akal, dan juga hal-hal apapun yang tidak bisa kita atasi dengan pemikiran filsafat atau dengan sumber hukum fikih, maka kita pun mendekatkan diri pada Allah melalui terapi yang dilakukan oleh orang-orang sufi, yaitu terapi batin ya. Jadi ketika kita bicara tentang filsafat, maka sebenarnya kita itu sedang memberikan vitamin akal. Kita dengan cara belajar, maka kita menjadi sosok yang lebih pintar lagi, yang mengetahui tentang ilmu-ilmu filsafat. Sementara kalau fikih, kita itu sebenarnya sedang memberikan vitamin rohani, bahwa kita tidak cukup vitamin jasmani saja, tetapi kita juga harus memiliki vitamin rohani. Sedangkan tasawuf ini kita memberikan vitamin batin. Jadi sebenarnya hampir sama dengan rohani, cuma bedanya spesialis di hati kita ya, sehingga kita pun menjadikan diri kita itu jauh lebih mutmainnah gitu, lebih tenang, karena kita punya amalan yang bisa kita andalkan untuk mengobati diri kita sendiri. Nah, jadi contoh dari penerapan tasawuf ini, misalnya Allah memberikan suatu ketetapan rukun Islam itu yang kelima adalah naik haji. Jadi naik haji itu sebenarnya penerapan dari tasawuf itu sendiri ya, bahwa kita lebih mendekatkan diri kepada hal-hal akhirat, sehingga dunia pada saat kita
melaksanakan haji itu kita tinggalkan dulu. Artinya kita tidak aktivitas yang tadinya kerja kantor, tidak kerja kantor, dan yang tadinya misalnya berdagang jadi tidak berdagang, maka yang dia lakukan hanya sholat, zikir, dan melaksanakan rukun-rukun haji. Begitu juga ketika dia umroh ya, hanya melaksanakan rukun-rukun umroh. Dan ketika kita tidak dan belum mampu maksudnya untuk umroh serta haji, maka kita bisa melakukan secara mandiri. Sebenarnya kita memiliki waktu yang benar-benar kita lakukan itu fokus untuk berduaan dengan Allah, apakah pada saat mau tidur atau sesudah bangun tidur. Dan boleh panduannya pribadi maupun melalui guru. Dan kalau melalui guru itu biasanya kita hadir pada majelis zikir, yaitu dengan cara mondok ya selama 5 hari. Di situ tugas kita ya hanya ibadah gitu, hanya berpikiran tentang hal akhirat saja. Bahkan ketika berbicara pun dibatasi 14 kata ya. Jadi ada saatnya kita memang harus ya sesekali, minimal sekali seumur hidup merasakan tinggal di dalam majelis zikir tadi ya 5 hari gitu. Dan kalau punya duit baru kita tingkatkan lagi ke umroh atau ke haji, seperti itu. Jadi memang beda rasanya orang-orang yang sudah pernah masuk ke dalam dunia tasawuf. Kebetulan saya sudah pernah ya, tapi baru 2 kali. Jadi pertama kali mondok 5 hari maksudnya, dan yang kedua kali mondok juga 5 hari. Jadi kita harus mengetahui bahwa orang-orang yang masuk dalam dunia tasawuf itu memang dia memiliki ketenangan, tetapi tidak semua ketenangan itu berjalan lancar begitu saja, karena ketika kita mengetahui ya, para nabi juga memiliki jiwa-jiwa tasawuf, dan mereka juga diizinkan Allah dan diberikan Allah ujian yang tidak begitu mudah, tetapi sangat sulit. Ada yang diuji dengan dunianya dari sisi fisiknya, misalnya dia harus dibakar, ada yang diuji dengan harta benda dan bahkan dengan penyakit. Tetapi ketika Allah sudah mengujinya dengan hal-hal dunia tersebut dan dia lulus, maka selanjutnya Allah kembalikan lagi dunianya dan Allah angkat derajatnya. Maka kita pun harus siap siaga ketika kita sudah merasakan ketenangan, dan suatu saat kita harus siap untuk mental, iman, dan fisik kita agar tidak lemah menghadapi cobaan. Nah, bisa saja nanti Allah akan mengambil dunia kita, walaupun kita tidak meninggalkan dunia ya, maksudnya belum meninggal dunia, tetapi Allah ambil semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi kita, agar Allah itu dapat mengetahui apakah kita itu lulus nggak dalam hal kehilangan dunia, misalnya kehilangan harta, tahta, atau keluarga ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak kuat ketika kehilangan itu, dan akhirnya yang tadinya rajin beribadah jadi males, dan yang tadinya lurus-lurus aja jadi menghalalkan berbagai macam cara. Nah, jadi kita juga harus dapat mengukur diri kita, apakah kita punya tingkat ketaatan yang di bagian mana. Jadi yang pertama itu adalah tingkat ketaatan orang yang baru hijrah atau baru belajar. Biasanya dia itu akan mulai membara ya, mulai membara. Tetapi yang kedua adalah tingkat ketaatannya yang mulai futur. Allah mulai menguji nih, hijrahnya mampu atau tidak berjalan dengan lancar ketika Allah uji sedikit. Maka orang yang futur ini dia akan melakukan kebaikan dan besoknya kejahatan, besoknya lagi kebaikan lagi, seperti itu terus menerus. Sedangkan tingkat yang ketiga adalah orang yang mulai istiqomah. Jadi dia punya amalan andalan untuk bisa mencegah futur tadi. Nah, misalnya seperti yang saya lakukan ya untuk mencegah futur, biasanya saya itu selalu memberikan nutrisi pada hati saya itu untuk istighfar minimal 100 kali, sholawat Nabi 100 kali. Itu kalau amalan harian. Amalan mingguan misalnya saya berikan istiqomahnya itu malam Jumat baca Al-Kahfi, dan kalau lagi ngedrop berat gitu ya, saya baca
Al-Baqarah harus tuntas 3 hari. Nah, itu adalah amalan-amalan istiqomah yang sebenarnya dapat mencegah futur yang berlebihan. Jadi ada orang yang futur, misalnya futurnya itu males dalam kajian, maka dia pun alihkan dengan futur yang lain, misalnya yang tadinya dia malas pergi pengajian, jadinya dia belajar sendiri di rumah. Tetapi ada juga yang futurnya kelewatan gitu ya, akhirnya ketika dia sudah biasa melakukan hal-hal kebaikan, ternyata saat futur dia melakukan hal yang di luar dugaan, menghalalkan segala macam cara dan sebagainya. Maka untuk itu kita jagalah amal-amal fikih kita agar kita tidak jahatnya itu istiqomah ya, kalau bisa baiknya yang istiqomah. Karena ada banyak orang-orang yang sebenarnya dia memiliki amalan yang tidak baik, tetapi setiap hari dia lakukan. Itulah orang-orang yang melakukan amalan istiqomah dari sisi yang tidak baik, padahal seharusnya walaupun kecil tapi kita lakukanlah amalan-amalan istiqomah yang baik ya. Misalnya amalan istiqomah yang tidak baik itu ada orang yang hobi baca novel, tetapi dia tidak melihat apakah novel tersebut dapat menguatkan iman dia atau tidak. Akhirnya dia pun melakukan hal itu setiap harinya. Dia membaca novel tentang berita-berita, bacaan-bacaan yang buruk yang dapat membuat dia semakin menjadi sosok yang tidak baik. Dan ketika pada saat itu ada orang yang datang yang karakternya sama seperti yang ada di novel tersebut, akhirnya nyambung. Karena kita itu sebenarnya dalam ruh ya, kita itu mencari ruh yang sama. Jadi ketika dia memang menyukai hal-hal yang tidak baik, akan bertemu dengan orang-orang yang menyukai hal tidak baik juga. Dan disitulah kita pentingnya untuk memiliki ruh yang baik tadi. Kita jaga ruh yang baik tadi agar kita juga bertemunya dengan orang-orang yang baik. Jadi ketika kita dilahirkan juga Allah sudah membuat di Lauh Mahfuz ya, bahwa kamu nantinya akan bertemu dengan ini, tetapi kembali lagi ke kita, karena daya tarik menarik itu juga ada. Apakah kita mau untuk menjadi sosok yang di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah akan merubah seseorang ketika orang tersebut mau merubahnya, tetapi kalau tidak ya tidak gitu. Maka dikejarlah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam ya, fikih, tasawuf, silakan itu didalami, silakan itu dipelajari, agar ketika pun kita belajar tentang ilmu dunia, tentang ilmu filsafat, kita sudah memiliki pondasi yang kuat. Nah, demikianlah mata kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat kita petik hikmahnya, yaitu ketika kita belajar tentang fikih kita sudah tahu tujuannya kemana, ketika kita belajar tentang filsafat tujuannya kemana, dan ketika kita belajar tasawuf tujuannya kemana, sehingga kita pun menjadi lebih luas wawasannya tentang praktik ilmu metodologi studi Islam. Demikianlah saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.